Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Oktari. Saya dari kelas 10-6. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem periodik unsur modern dari mata pelajaran kimia yang ditugaskan oleh Bapak Edi Nopriawan SPD. Oke, baiklah, kita masuk saja ke materinya sistem periodik unsur modern, yaitu sejarah tabel periodik. Sejarah tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Peristiwa terpenting dalam sejarahnya terjadi pada tahun 1869 ketika tabel dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang mengembangkan tabel berdasarkan pengembangan terdahulu oleh ilmuwan seperti Antonin Laurent de Lavoisier dan Johann Nolens, tetapi hanya Mendeleev yang mendapat kredit untuk pengembangannya. Selanjutnya, tabel periodik modern didasarkan pada hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat fisik dan kimia dari unsur-unsur adalah fungsi periodik dari nomor atom mereka, di mana tabel periodik ini disusun oleh Moseley yang berdasarkan kepada tabel periodik Mendeleev, kemudian diperbaiki dan selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan tabel periodik unsur modern. Selanjutnya, sistem periodik unsur modern. Sistem periodik modern adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dasar dari tabel periodik modern adalah jumlah atom unsur. Sifat fisik dan kimia unsur diperlukan sebagai fungsi periodik dari nomor atomnya. Sistem periodik berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal yang selanjutnya disebut periode disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal yang selanjutnya disebut golongan disusun menurut kemiripan sifat. Fungsi tabel periodik unsur adalah untuk membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari setiap sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Contoh gambar tabel periodik. Selanjutnya, hubungan periode dan golongan unsur dengan konfigurasi elektron. Unsur-unsur dengan jumlah kulit yang sama ditempatkan pada periode yang sama atau nomor periode jumlah kulit. Untuk menentukan golongan, unsur dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur utama atau A, unsur transisi atau B, dan unsur transisi dalam. Selanjutnya, sifat-sifat periodik unsur terbagi 6, yaitu yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai lintasan pada sub kulit F atau blok F. Yang kedua, energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron paling luar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Yang ketiga, afinitas elektron atau AE. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif. Yang keempat, keelektronegatifan atau elektronegativitas. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Makin besar harga keelektronegatifan berarti kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar, demikian pula sebaliknya. Yang kelima, sifat logam. Sifat logam berhubungan dengan kemampuan atom untuk membentuk ion positif. Besarnya sifat logam berdasarkan sistem periodik unsur adalah pada satu periode dari kiri ke kanan sifat logam berkurang dan pada satu golongan dari atas ke bawah sifat logam bertambah. Yang keenam, sifat non-logam. Sifat non-logam berhubungan dengan kemampuan atom untuk membentuk ion negatif. Besarnya sifat non-logam berdasarkan sistem periodik unsur adalah pada satu periode dari kiri ke kanan sifat non-logam bertambah dan pada satu golongan dari atas ke bawah sifat non-logam berkurang. Selanjutnya, ciri-ciri sistem periodik unsur modern. Yang pertama, memiliki 7 periode. Yang kedua, memiliki 18 golongan. Yang ketiga, memiliki golongan transisi dan transisi dalam. Yang keempat, jumlah unsur paling sedikit dalam satu golongan adalah 4. Yang kelima, jumlah unsur paling banyak dalam satu periode adalah 32. Kelebihan sistem periodik
modern. Yang pertama, dapat menggolongkan unsur kimia berdasarkan sifatnya secara teratur. Yang kedua, penggolongan berdasarkan nomor atom, bukan massa atom. Yang ketiga, penggolongan sistematis dan mudah diingat. Selanjutnya, kelemahan sistem periodik modern. Yang pertama, posisi hidrogen masih diperdebatkan. Yang kedua, tidak bisa mengakomodasi logam transisi yang termasuk kelompok Lontanida dan Octania. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan